Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama kakak Retno Juliani. Kali ini kakak ingin bercerita nih. Siapa yang mau dengar cerita kakak? Aku kak. Baik, kalau gitu harus semangat ya dengar cerita dari kakak. Kira-kira kalian udah tahu belum sekarang kakak mau cerita tentang apa? Belum kak. Iya dong, kan kakak belum ngasih tahu nih ke kalian hari ini kakak ingin bercerita tentang apa. Jadi hari ini kakak ingin bercerita tentang, ada yang tahu ini hewan apa? Kata kak, iya benar sekali. Selanjutnya ini ada yang tahu hewan apa? Tikus kak, iya benar. Selanjutnya kalau ini kalian tahu hewan apa? Elang kak. Wah, pinter-pinter ya kalian. Jadi hari ini kakak ingin bercerita tentang katak jahat dan tikus petualang. Udah ada yang tahu adik-adik tentang cerita ini? Baik, kalau kayak gitu yuk mari kita dengar ceritanya sama-sama. Suatu ketika, hiduplah seekor tikus muda yang ingin mencari petualangan baru. Kemudian, ia berjalan menyusuri pinggiran kolam, di mana kolam tersebut tinggallah seekor katak. Saat katak tersebut melihat tikus, lalu katak tersebut berenang ke tepi kolam tempat tikus itu berada. Dan berkata, "Hei tikus muda, sedang apa yang kamu lakukan di sini?" Tanya katak kepada tikus. "Aku sedang melihat alam yang indah ini, dan aku ingin mencoba petualangannya," jawab tikus kepada katak. Dalam benak sang katak memiliki akal licik untuk menjahili sang tikus. "Wow, ini hal yang sangat menarik. Maukah kamu pergi ke tempatku, wahai tikus muda yang suka berpetualang?" Tanya katak kepada tikus. Sang tikus sangat ingin berpetualang. Tidak berpikir panjang lagi, ia menerima ajakan sang katak karena dia sangat ingin berpetualang ke seluruh dunia dan melihat segala yang ada di dunia. "Tapi aku tidak pandai berenang, katak," kata tikus muda itu dengan cemas. "Hahaha, kebetulan sekali aku akan mengerjaimu, wahai tikus muda," ucap sang katak dalam hati. Hei, jangan khawatir tikus muda. Aku akan selalu di sampingmu, membawamu, dan berenang di sampingmu, dan menjagamu," rayu sang katak dengan sangat manis dan raut wajah penuh dengan senyuman. Katak memiliki akal agar tikus bisa yakin bahwa katak akan selalu membantu tikus saat berenang di kolam. Kemudian, katak mengikat kaki sang tikus ke kakinya sendiri dengan seutas tali. Lalu katak tersebut melompat ke dalam kolam sambil menarik tikus muda yang polos itu. Tikus muda terombang-ambing di kolam dan sesekali tenggelam. Kemudian ditarik lagi ke permukaan oleh sang katak. Lalu kembali lagi terombang-ambing dan begitu seterusnya berulang-ulang. Sang tikus yang terbawa berenang bersama katak akhirnya merasa cukup dan ingin kembali ke pinggiran kolam dan berkata, "Sudah cukup, katak. Tolong kembalikan aku ke pinggir kolam." Mendengar hal itu, sang katak hanya tertawa. Hahaha, hahaha. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Sang katak yang jahat memiliki rencana lain. Sang katak kemudian menarik sang tikus masuk ke dalam air. Dan sang tikus muda itu memohon ampun untuk melepaskannya ke permukaan. "Ampun katak, ampun, ampun," teriak sang tikus. Namun, sang katak malah tertawa kegirangan melihat tikus muda tersiksa. Hahaha, hahaha. Dalam benak sang katak, timbullah akal licik lagi. Aku akan menarik tikus muda ke air yang lebih dalam lagi. Dalam benak sang katak. Tetapi sebelum sempat sang katak membawa sang tikus
ke air yang lebih dalam lagi, datanglah seekor burung elang terbang menyambar ke bawah dan menangkap sang katak. Ketika burung elang mengangkat sang katak ke udara, tali yang mengikat kaki sang katak dan tikus terlepas dan membuat tikus yang ikut terangkat ke udara jatuh ke semak-semak dan sekaligus menyelamatkan sang tikus. Tikus muda melihat ke atas, sang katak semakin jauh, semakin terlihat kecil dibawa oleh burung elang yang kemudian menjadi santapan si burung elang. Jadi gimana adik-adik? Seru nggak cerita dari kakak? Seru, Kak. Baik, kalau gitu adik-adik ada yang tahu pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita katak yang jahat dan tikus petualang tadi? Belum tahu, Kak. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita katak jahat dan tikus petualangan tadi adalah janganlah kita berbuat jahat terhadap makhluk lain, karena bisa jadi jika berbuat jahat akan mendapat balasan yang lebih parah lagi. Jadi, kita tidak boleh jahat atau berbuat jahil terhadap hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk lain. Sampai di sini mengerti adik-adik? Mengerti, Kak. Jadi, segitu saja cerita kakak hari ini. Lain hari kita sambung lagi ya dengan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu, kakak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.